Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang kami bahas tentang akad syariah dan kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Anggota kelompok 5 ini antara lain Maisha Syarabilah, Muhammad Irfandi, Fawaz Pradika Yusra, Zulfani Putri Trisya Salsabela, dan Muhammad Rizky Saputra. Materi pertama akan dibawakan oleh saudara Irfandi. Yang pertama itu pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab, yakni al-aqd, yang secara bahasa berarti al-rabtu, yaitu mengikat atau ikatan. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab dan kabul. Istilah al-aqd atau akad dapat disamakan dengan istilah verbintenis atau perikatan dalam KUHP Perdata. Sedangkan istilah al-ahdu atau janji dapat disamakan dengan istilah perjanjian. Yang kedua itu macam-macam akad syariat. Yang pertama, akad dengan pola titipan. Menggunakan akad wadiah adalah akad titipan murni nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika nasabah tersebut menghendakinya. Yang kedua itu akad dengan pola kerjasama atau bagi hasil. Menggunakan dua akad, yang pertama itu mudharabah dan musyarakah. Terus yang ketiga akad dengan pola jual beli, menggunakan tiga akad. Yang pertama akad murabaha adalah jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Terus yang kedua akad salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Terus yang ketiga istisna merupakan suatu jenis khusus dari bai as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuatan barang. Terus yang keempat akad dengan pola sewa menyewa, menggunakan dua akad, yaitu yang pertama ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Terus yang kedua ijarah mutahiyat bitamlik adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat akhir akad ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa. Sekian dari saya. Wassalam. Saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam akad syariah. Yang kelima, akad dengan pola lainnya. Antara lain ialah yang pertama adalah kafalah. Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dalam kurung makful anbu atau asbih. Yang kedua, wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga, hawalah. Hawalah yaitu akad pengalihan hutang dari suatu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Yang keempat, rohan atau gadai, yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Yang kelima atau yang terakhir ialah jualah.
merupakan janji atau komitmen yang diberikan untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Penggunaan akad jualah harus dibarengi dengan penggunaan akad lainnya, tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Tugas yang dimiliki oleh DSN MUI adalah menjalankan tugas MUI dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah maupun lembaga-lembaga lainnya. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, DSN MUI ini memiliki kewenangan. Yang pertama yaitu mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait. Kemudian, yang kedua yaitu mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga-lembaga keuangan syariah. Yang keempat yaitu mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Saya Rizky NIM 129 akan melanjutkan yang poin 5. Yang poin 5 yaitu memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI. Yang keenam, mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar. Fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional atau ikhtiariyah atau pilihan yang tidak mengikat secara legal. Meskipun mengikat secara moral bagi mustafti atau pihak yang meminta fatwa, sedang bagi selain mustafti bersifat i'laniyah atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti atau seorang ahli yang lain. Selanjutnya, ada 3 hal yang penting terkait dengan fatwa, yaitu yang pertama, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa seperti pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah. Yang kedua, masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya. Kemudian yang ketiga, para ulama yang mengerti hukum syariah mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang pada prakteknya dalam masalah ekonomi syariah. Kewenangan ini didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah. Dengan melihat pada peranan fatwa dalam pembangunan perekonomian syariah di Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.